Oke, halo guys-guysku semuanya. Kembali kita di gameplay Human Resource Machine ya guys ya. Jadi seperti biasa kita akan melanjutkan ya. Untuk gameplay Human Resource Machine ini kemarin kita sudah mengerjakan yang lupa ya berapa. It's okay. Kalau nggak salah udah 30-an. Langsung aja kita cek aja ya. Daripada berlama-lama ya kan. Mikirin. Nah, mending langsung kita cek aja. Kita udah masuk year berapa. Kemarin tuh terakhir kita tuh ngerjakan yang reverse ya, yang string reverse. Jadi kita apa namanya membalikkan ya kan, membalikkan string yang tersedia di inbox kita balikkan di outbox seperti itu. Oke, sekarang kita masuk. Oh iya, berarti sekarang kita udah yang ke-32 ya guys ya, yaitu inventory report. Nah, ntar kita sekarang ke yang ke-33 nih, yang Where Scroll ini ya, karena ini ya cuma apa ya istilahnya kayak bonus interlude bonus interlude aja. Jadi langsung kita tegaskan ya, inventory report year 32. Let's go. Oke, ini yang udah kita coba masuk kemarin ya. Dan sudah melihat ini langsung kayak merasa kayak wah ini stres sekali sepertinya ya. Oke, inventory check, accounting verification, surprise audit, the review of my favorite things. So let's get started. Oke, for this thing in inbox, send the outbox the total number of matching items on the floor. Oke, katanya kalau di setiap ini ya, di setiap inbox ini, misal A gitu kan, yang kita outbox itu adalah total number of matching items. Jadi A ini kita cek di sini. Jadi A ini sebagai sampel gitu ya. Nah, kita cek di seluruh, ya bener ya, di seluruh tiles ini A itu muncul berapa kali. Nah, sekian kalinya itulah yang akan kita letakkan di outbox. Nah, gitu ya guys ya. Oke, apakah betul seperti itu? Coba kita cek di terminal. How can you determine if two liters are... Oh iya ding, oh iya kita nggak tahu ya. Kita tuh nggak tahu gimana. Ya gimana caranya supaya kita tahu kalau A itu sama dengan A sama dengan B gitu. Maybe try the same thing you will do if the... Oh, oke. Berarti caranya adalah dengan kita mengurangi gitu ya. Kita kurangi. Jadi kalau misalnya A dikurang B, nah emang nilainya berapa gitu kan. Oke, kalau misalnya A dikurang A dia hasilnya habis gitu ya. Atau mungkin katanya 0. Tapi kalau yang ada ini gimana? B is just... Oh, B is just one more than A. Oke, berarti seperti urutan alfabet. Oke, berarti seperti urutan alfabet ya. Berarti gini, kalau B itu 2, A itu 1. Yang ngasih. Coba kita coba tes dulu ya. Misal di sini kita sub dengan si B. Apa yang terjadi kalau kita sub A dengan B, itu kan? Oh, hasilnya -1. Oke, berarti dia nilainya itu pas kita kurangin, ya kan? Itu nilainya bukan lagi, ya, nilainya bukan lagi huruf, ya kan? Bukan lagi huruf yang warna ungu, tapi berubah jadi yang hijau, yang angka gitu ya. Oke, tadi kita A kurang B, itu sama dengan -1. Berarti A sama dengan 1, B sama dengan 2 ya. Bener berarti ya. Berarti 1 kurang 2 itu sama dengan -1. Oke, bener ya. Berarti alfabet ini, ya kan? Itu dia addressnya atau nilai value-nya itu sama dengan urutan alfabetnya. Oke, gitu. Itu yang perlu kita pahami, oke? Oke, berarti gampang lah kalau gitu. Berarti sama aja kayak misal C ya. C ini kalau dikurangi semua ini B dikurang A dikurang S dikurang B itu pasti hasilnya gak mungkin 0 seperti itu ya. Nah, pas C dikurang C berarti 3 dikurang 3 itu sama dengan 0 gitu ya. Berarti kalau dia hasilnya 0 baru kita bisa ngebam, mungkinnya kita bam yang ini. Ya, bam yang ini sehingga nanti dia langsung kita bisa langsung kita outbox kalau misalnya udah habis diceknya. Berarti memang harus cek satu-satu ya guys ya. Oke, no problem. Example, if you remove XCAB, your outbox should be okay. 3, 2, 4, 5, oke. XCAB, berarti X itu 3, C itu 2, coba apa betul? X 1, 2, 3, oh bener ya. C itu 1, 2, oke bener, berarti yang details yang ini aja, oke gitu ya. Oke, harusnya easy guys. Berarti yang pertama kita mau itu kita tentukan dulu ya, misal pertama pasti inbox C ini kan. C ini itu nggak mungkin langsung kita kurangkan dengan semua angka di sini, nggak mungkin ya, karena nanti dia hilang. Berarti kita mending copy itu dulu aja ke sini mungkin gitu ya. Oh, kita kasih nama, ini itu adalah sampel ya, ini adalah sampel ya, sampel. Oke, nice, ini adalah sampel. Kita copy itu sampel ya kan. Baru setelah itu kita kurangi deh gitu ya. Kita sub dengan si, baru kalau hasilnya tidak 0 dia akan lanjut nge-sub lagi ke yang sebelah sini. Oke, bentar. Kan nggak mungkin kita sub satu-satu ya. Berarti kita pakai indexing guys. Ya, kita pakai indexing. Oh, ini udah ada. Ini udah dikasih. Oke, berarti kita indexingnya di sini.
Tapi karena ini di setiap looping nanti kita akan menggunakan ini lagi, jadi jangan kita jangan langsung pakai ini. Kita harus copy to dulu ke bawah sini ya. Jadi ntar kita akan ngebam di sebelah sini guys. Ya betul gitu ya. Berarti copy from ini, kita copy to sebelah sini. Oke, bener ya, seperti ini ya. Oke, berarti kita punya dua bump guys ya. Tadi kan kita yang bump yang pertama yang kita bahas itu adalah bump ketika dia nilainya itu sama dengan 0. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya nilainya tidak sama dengan 0, dia tetap harus kita bump juga karena dia ngurut ya, 0 ke 1 tilesnya ya. Tiles 0 ke 1 ke 2 ke 3 dan seterusnya. Ya, berarti kita punya dua bump. Berarti bump yang pertama itu yang ini ya, yang barusan kita mau copy itu ke 19 ini adalah bump untuk kondisi global ya, untuk kita ngebump untuk mengelilingi atau menyusuri semua kemungkinan variabel seperti itu. Ya, berarti ini di global gitu ya sebutannya. Oke. Tulis aja gitu deh, global. Udah kayak pemrogramannya ya, global lokal gitu ya. Berarti habis kita copy itu global, langsung kita copy itu lagi buat si lokalnya gitu ya. Cocok. Nah, seperti ini. Oke. Kita punya global, kita punya lokal. Berarti sekarang udah gampang. Ya kan? Habis copy itu global, copy itu lokal gitu ya. Nah, gitu ya. Berarti sekarang kita udah punya 3 tempat di sini untuk sampel, ini untuk lokal, ini untuk global. Yang akan kita outbox adalah si lokalnya gitu ya. Global ini hanya untuk menyusuri gitu ya. Oke, berarti yang pertama kita lakukan adalah setelah kita copy itu baru kita ambil sampelnya dong ya. Kita ambil sampelnya. Berarti kita copy from sample, baru kita sub. Subnya berdasarkan apa? Nah, kita indexing ya guys ya. Kita indexing berdasarkan global ini. Karena awalnya nilai 0 kan. Berarti nggak usah kita bam-bam lagi, langsung aja kita ambil dari sini. Set gitu ya. Nah, pas nilainya itu, kalau misalnya nilainya nggak 0 gitu ya, maka dia akan lanjut untuk ngebam si global gitu ya. Ya, dia akan ngebam global. Habis itu balik lagi ke sampel, di sub lagi ya, betul ya. Berarti kita jam seperti ini. Nah, gitu. Oke, coba kita tes dulu aja. C, taruh sampel di sini ya kan. Baru kita ambil ini, letak di global, letak di lokal. Oke, cocok. Ambil, habis kita kurang di sini, set. Oke, hasilnya tidak minus. Tidak nol ya. Nah, kita ambil global. Nah, global ini ya kan, dia akan memperbarui step kita berikutnya gitu ya. Ini kita bump, dia akan ambil lagi di X seperti ini. Nah, gitu ya. Kita udah dapat. Tinggal si lokalnya ya. Oke. Berarti otomatis kita punya jam F0 dong, ya kan? Habis di sub itu akan ada namanya jam F0. Nah, gini ya. Jam F0. Kalau 0 apa yang terjadi? Kalau 0, oke. Kalau 0 kita tetap ambil si kita tetap ngebam si globalnya. Tapi kita juga ngebam si lokal. Jadi dua-duanya ya. Bawah bam si global dan bam si lokal. Nah, seperti itu. Baru kita jam lagi ke atas. Udah gitu doang guys, easy banget ya. Oke. Terakhir ya kan, bentar. Terakhir gimana cara nge-nya ya? Oke, coba kita gaskan dulu aja. Sepertinya. Nah, udah bisa ya. B kan tadi udah ada pertama nih, berarti dia udah lokalnya juga udah ngambil. Kalau misalnya nggak ada, nah lokalnya nggak bakal dibam gitu ya. Nah, oke, X juga nggak, berarti cuma ngebam si global gitu ya. Lokalnya nggak gitu. Nah, pas di B ya kan, set oke 0, maka dia akan ngebam global dan lokal. Nah, gitu ya. Oke, dapat. Terus pasnya juga seperti itu. Seterusnya gitu ya. Kita cepetin aja. Semuanya ini ya guys ya. Oke, terakhir yang ini set. Oke, dia ngebam global, ngebam lokal. Oh ya, kita nggak boleh nge-sub ini ya, di antara dua apa namanya? Ya, kita nggak boleh mengurangi di antara dua tipe data yang berbeda gitu ya. Udah kayak bahasa pemrograman beneran guys ya. Kita nggak bisa mengurangi, ya kan? Melakukan pengurangan atau pembagian antara dua tipe data yang berbeda. Kecuali kalau misalnya penjumlahan dan pembagian, ya itu masih bisa diakali gitu ya. Kalau string dengan integer gitu nggak bisa gitu. Oke, nah tapi sebenarnya bukan itu intinya. Intinya adalah kita mau mencari akhirnya ya. Oke, baru ingat. Di sini dia menggunakan zero terminated string, ya kan? Kalau dia menggunakan zero terminated string seperti ini, ya kan? Otomatis dia akan berhenti, ya kan? Kalau
copy from, bentar. Coba kita debug dulu, ya kan? Oke, setelah ini dia ngebam ini, ya kan? Habis itu jam di copy from sample. Set. Habis itu dia nge-sub. Oke, dia nggak bisa nge-sub di situ. Gimana cara mengetahui bahwa ketika yang 14 itu oke, tunggu dulu. Kenapa nggak kita balik? Kita balik aja, kita copy from indexing, subnya langsung ke sampel. Ya kan? Karena kan gini, kita tujuannya kan mau ngambil, mau apa namanya? Mau si nolnya dari tangan kita dulu, baru dia bisa menentukan ini zero apa enggak gitu kan. Iya bener. Kebalik kita guys, harusnya ini, ya kan? Ini yang kita indexing ke sini gitu ya. Jadi ini yang diambil, kita kurangkan di sebelah sini gitu guys. Nah subnya, sorry, indexing yang global dong, indexing global. Baru subnya ke sampel, nggak usah pakai indexing. Nah gitu. Ya bener begini. Jadi dia akan mengambil ini dulu, baru menentukan ini zero apa enggak gitu ya. Cocok. Oke, berarti kalau misalnya dia copy from, habis itu nilainya zero, berarti kita langsung jump if zero guys. Kita langsung jump if zero ke outbox gitu ya. Oh jangan dulu, ini masih copy from global. Kita mau copy from lokal ya. Berarti habis itu kita copy from lokal dulu. Ini globalnya pun global indexing lagi ya, nggak bisa. Baru kita outbox, baru kita jump. Oke, seperti biasa kita cek dulu aja. Crash dulu aja ini apakah sudah cocok dengan optimization challenge-nya. Size 16, speed, speed yang gede ya ini ya, kayak kemarin kita lihat ya kan. Tapi ya udah, speednya namanya juga kita cekin satu-satu gitu kan. Oke, size 16. 17 guys. Ini padahal udah optimal apa? Nggak tahu juga ya, kita coba cek dulu aja. Kita gaskan. C, taruh di sampel. 0-nya taruh di global, taruh di lokal. Oke, berarti pertama dia ngambil ya, dia ngambil gitu ya, ngambil di yang 0 baru dikurangi di sampel gitu, baru ngambil di 1 kurangin di sampel gitu ya. Nah mending begini, jadi dia tetap mengambil dulu nih ya, mengambil dulu si tilesnya. Jadi pas di 0 dia tahu ini zero apa enggak gitu ya. Kalau enggak kan nggak bisa, kita nggak bisa nge-sub habis itu langsung tiba-tiba jam zero gitu kan, nggak bisa. Gitu doang. Nah ini C ya, C baru didapat yang lokal nih, set 0, oke, baru dia bam global, bam lokal juga. Nah gitu ya, inilah yang akan kita gunakan nanti buat box gitu. Langsung kita ikutin aja. Lama bet, asli lama bet. Jangan satu-satu ya kan. Ini tasnya ada 13 dikali 4, mamam tuh ya. 13 kali 4, mamam tuh. 52 kali tuh ya dilakukan stepnya. No problem lah, yang penting bener semua, oke. Oke, di akhir-akhir kita coba lihat slow motionnya. Oke, ini masih belum ya, karena pas di sini baru nilainya 0, set, maka dia ngebam global, bam lokal juga udah, berarti maksimal 4 ya, itu cuma bisa dapet ya. 0, nah gitu ya, pas 0 itu baru dia bisa tahu bahwa itu adalah zero, baru dia bisa copy. Oke, let's go. Speed challenge kita lumayan banget guys, 393, kita dapatnya 390 ya, ini lumayan banget. Berarti alhamdulillah ya, karena berarti kita udah bisa dapat di salah satu yang bagus gitu. Apalagi yang paling banyaknya nih ya, speed ini paling banyaknya nih loh kita dapat bagusnya. Tapi tinggal di size saja, tapi gampang lah kalau size ya. Berarti kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, cuman ada beberapa perbedaan mungkin gitu ya. Ada yang perlu kita hapus satu aja gitu. Oke, coba. Berarti di sini kita kasih tanda dulu. Ini adalah speed. Baru kita bikin satu lagi, yang ini adalah size. Nice. Oke. Ini mending kita copy aja dulu dari sini. Oke. Karena
cuman satu, berarti kemungkinan besar sama ya guys ya kodenya ya. Oh ini juga berubah guys. Size. Oke. Kita cek satu-satu ya. Inbox, copy to sample, copy from 14, copy to global, copy to lokal. Ini nggak ada yang ngulang sama sekali. Ya, berarti ini aman. Oke, itu yang pertama. Lalu ini, copy from global. Oke, ini aman. Jump if zero. Oh, ini udah pasti aman karena dia habis copy from global. Kalau misalnya dia dapatnya terminated string yang paling terakhir ya 0, berarti dia langsung ambil lokal habis itu outbox. Oke, udah aman. Terus subsample cuma satu kali munculnya ya. Jump if zero 2 kali. Tapi ini bedanya adalah jump if zero yang ini tuh untuk yang ini ya kan. Oops. Kalau jump if zero yang ini itu untuk yang ketika dia nilainya itu sama dengan 0, maka lokalnya kita ubah gitu ya. Lokalnya kita bump. Berarti dua-duanya ini berbeda urusan, jadi aman gitu ya. Bump global. Oke, ini jamnya untuk balik ke situ dulu. Oke, bump global muncul 2 kali. Oke. Oh gini guys, gini. Kalau zero, dia kan bump global sama bump lokal. Tapi kalau enggak, dia cuma bump global doang. Kenapa nggak kita bikin satu kali aja bump globalnya gitu loh. Jadi kalau misalnya dia zero, dia bump global, abis itu bump lokal juga. Tapi kalau misalnya dia, kalau misalnya dia cuman, kalau misalnya dia nggak zero gitu kan, dia bumpnya cukup bump global aja. Gitu. Bisa ya, berarti kita nggak perlu pakai dua ini. Iya, bisa dong. Ya bisa. Berarti gini aja caranya. Ini kalau jump if zero dia langsung ke bump lokal aja. Ini kita buang coba ya. Coba kita buang dulu. Ya, jump if zero kita langsung ke bump lokal. Terus gimana caranya supaya si jump if zero ini dia dapat global juga gitu. Gimana sih dia dapat global juga di akhir gitu ya. Nggak mungkin di atas. Ya nggak sih? Jump if zero global ke sini. Oke, berarti terus lokalnya kemana nih? Dia nggak dia kok lokal sih. Yang global yang kalau misalnya kita nggak ngejam ya, kalau misalnya nggak jump if zero nih, nggak zero gitu kan, dia kan harus ke bump global juga. Oke, wait. Ini jamnya untuk balik lagi ke awal. Kenapa nggak jamnya kita pakai ini aja satu? Jam yang ini kan tadi bikin 2 jam gara-gara ada 2 kondisi kan, ketika dia nilainya itu zero atau enggak gitu kan. Iya, ini nggak usah dipakai mending. Atau kita pakai untuk gini guys. Tahu. Ini jam if zero, dia langsung ke lokal aja, nggak usah pakai global dulu. Jam yang ini ya kan. Iya, betul. Jam yang ini kita tukar. Sorry, bukan yang itu. Bener yang ini ya. Nah ini bukan yang itu guys. Nah yang ini nih, yang ini. Nah jam yang ini kita tukar dia langsung ke bawah sini. Boom. Gitu ya. Aman nggak ini? Jadi kalau dia zero ya kan, dia langsung ke bump lokal. Dia bump lokal dulu ya kan, karena dia adalah nilai yang sama. Kemudian dia bisa langsung ngebump global, habis itu balik lagi ke atas. Itu yang pertama. Kalau misalnya nggak zero, otomatis dia akan nge-skip yang ini, dia langsung jump ke global. Nah, itu guys. Kita harus berpikir cerdas kadang-kadang ya, out of the box gitu loh. Udah habis itu nge-jump ke atas, balik lagi gitu. Kalau misalnya udah zero di sebelah sini ya kan, udah sampai terminated zero yang sebelah sini, langsung turun ke copy from. Oh my god, ternyata se-easy ini guys. Tinggal kita tukar di sini aja dia, jamnya sama bumpnya ini. Kita hilangkan si bump global yang menyusahkan itu. Easy peasy guys. Coba kita gaskan. Saya kejauhan, coba sampai di tiles keempat. Oke, ini ya, B. Boom. Oke, nilainya enggak, dia cuma global doang. Oke, gitu ya, dia lompat langsung ke global. Pas C, dia masuk jump if zero nih. Ya. Tuh, jump if zero lokal, baru ke global. Dia tetap dapat dua-duanya, karena di sini nggak ada jam lagi gitu ya. Oke, nice, easy peasy bro. Kirain bakal usaha apa ya kan, banyak begitu. Kayaknya nggak terlalu juga ya, mungkin rumit dari segi penyusunan ya, penyusunan kodenya aja. Tapi sebenarnya mah easy bro. Oke, 2 huruf lagi.
9, 10, 11, 12, 13. Oke, satu huruf lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita lihat pembuktian ya kan, ya udah jelas lah, tadi udah kelihatan kok 16 ya. Oke. Padahal tadi cuma tuker, astaga, cuma tuker gitu doang loh. Cuma tuker yang nggak seberapa rupanya. Oh my god, lumayan banget ini bedanya guys. Sekitar 40 ya, sekitar 40 step. Padahal tadi cuma nuker dikit doang, beda 40 step, tapi nggak apa-apa deh ya kan, yang penting kita dapat dua-duanya. Tadi yang kita udah dapat yang speed ya, di sini pas di 390, sekarang yang size pas di 16 gitu ya. Tepuk tangan guys, mantap jiwa. Oke, guys, cuma itu aja ya, itu aja. Yes, kita dapat dua-duanya guys, inventory report. Oh my god. Oke, habis kita langsung ke Where is Carol gitu ya. This is the interlude. Apakah si Carol hilang guys gitu kan? Oh iya bener lagi. Oh bentar, Carol itu yang malam-malam kemarin dia sendiri ya. Where's Carol? Dia sendiri di ini di. Ah, itu yang kuning. Oh my god. Tiba-tiba jatuh dia guys. This coffee is amazing. Mereka tidak sadar temannya sedang bunuh diri. Oh my god. Ini gelasnya. Oke, berita lagi. Breaking. Previous reports of machine army evaluate to false. Everything equals 100% Everything fine. equals 100% Whether fine. within pleasant tolerance parameters or human skin layer, you're all going to be fine. Oh my god. Stasiun televisi dibajak guys. Ingat ya. Jadi intinya si Carol itu kan orang yang ngelihat ini ya, yang ngelihat bulan purnama sebelumnya ya. Yang dia ngeliat bulan purnama sebelumnya rupanya itu adalah mata monster gitu kan. Nggak tahu apa mungkin gara-gara dia melihat sehingga dia dieksekusi atau gimana gitu kan. Wah, ngeri sampai bunuh diri tadi. Dia nggak tahu bunuh diri apa dilempar gitu ya. Nah, terus tadi ya kan si pembawa acaranya gitu kan, stasiun televisi sudah dibajak oleh robot guys ya. Dibilangnya everything 100% fine gitu kan. Katanya serangan dari robot-robot itu adalah berita palsu, berita salah. Oh my god. Apakah itu akan terjadi dengan kita nanti guys? Dengan AI? Gak tahu ya guys ya. Oke, berarti kita menyelesaikan untuk R32 ya, dan udah ada interlude di R33 di Where's Carol ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cabang-cabang ini guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 level lagi. 8 level lagi kita akan menyelesaikan di Human Resource Machine guys ya. Mantap jiwa. Oke, itu dulu untuk kali ini ya. Cukup sampai sini dulu ya kan. Yang penting kita menyelesaikan dengan tadi lumayan kan. Lumayan nggak tricky juga, cuman ya lumayan. Ya, lumayan lah pokoknya. Oke guys, thank you for watching. Sampai jumpa di Human Resource Machine di year berikutnya. Thank you guys, dadah.